Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan lembur pegawai. Nah, jadi untuk dasar perhitungan lembur sendiri itu dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. Jadi di dalam undang-undang ini membahas segala hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satunya adalah mengenai lembur ini. Oke, nanti bagi yang ingin membaca lebih jelas mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini, di kolom deskripsi sudah saya cantumkan link untuk download undang-undangnya. Oke, nah jadi sebelumnya kita pahami dulu bahwa lembur itu adalah kegiatan pekerjaan yang dilakukan di luar waktu kerja normal. Nah, jadi waktu kerja normal itu sendiri menurut undang-undang dibagi menjadi dua. Ya, mohon maaf ada ambulans lewat. Jadi waktu kerja normal sendiri itu di perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu ada perusahaan dengan sistem 6 hari kerja per minggu. Berarti ini kerjanya itu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, jam kerjanya sendiri adalah 7 jam per hari atau 40 jam per minggu. Kemudian ada juga perusahaan dengan sistem 5 hari kerja per minggu. Berarti dia kerjanya itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, maka waktu kerja karyawannya adalah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Jadi lembur itu adalah kegiatan pekerjaan yang dilakukan di waktu kerja normal ini. Jadi misalnya kalau dia kerja 6 hari kerja, dia lemburnya di luar setelah jam ke-7. Seperti itu. Kemudian untuk waktu lembur sendiri itu tidak boleh melebihi 3 jam per hari atau 14 jam dalam seminggu. Ini catatan untuk waktu lembur yang dilakukan pada hari kerja. Jadi maksimal itu adalah 3 jam per hari. Nah, kalau dibuatkan dalam bentuk tabel ini bisa dilihat bahwa waktu kerja per hari itu untuk karyawan untuk perusahaan 5 hari itu 8 jam, sedangkan perusahaan dengan 6 hari kerja adalah 7 jam. Kemudian waktu kerja per minggu itu sama 40 jam. Kemudian waktu kerja lembur maksimal per hari pada hari kerja juga sama 3 jam atau 14 jam seminggu. Nanti boleh di pause videonya untuk kemudian dilihat lebih jelas lagi ya. Nah, untuk kerja lembur sendiri ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh perusahaan maupun oleh karyawan yang ditugaskan untuk lembur. Yang pertama, itu harus ada yang namanya surat perintah lembur atau SPL yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada karyawan yang akan ditugaskan untuk bekerja lembur. Nah, kemudian ada persetujuan dari karyawan untuk bekerja lembur dalam bentuk tanda tangan. Jadi karyawan yang ditugaskan untuk lembur itu menandatangani SPL sebagai bukti bahwa dia menyetujui untuk bekerja lembur. Kemudian yang ketiga yaitu ada upah kerja lembur yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan yang ditugaskan untuk lembur sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk menghitung upah lembur. Jadi yang pertama, sebelum kita menghitung upah lembur adalah kita harus mengetahui dulu upah sebulan karyawan tersebut. Nah, jadi apabila karyawan itu upahnya hanya terdiri dari upah pokok saja, maka yang dianggap sebagai upah sebulan dalam perhitungan lembur itu adalah 100% dari upah pokok dia. Jadi kalau misalnya di slip gaji dia tertulis bahwa komponen upah dia adalah upah pokok sebesar 2 juta, maka untuk dasar perhitungan upah lembur adalah 2 juta itu tadi, yaitu upah pokok dia selama sebulan. Kemudian apabila upah karyawan itu terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap,
Jadi ada tambahan tunjangan tetap di dalam komponen gaji dia, maka yang dianggap sebagai upah sebulan dalam perhitungan lembur itu adalah 100% dari total upah. Berarti dalam hal ini upah pokok ditambah tunjangan tetap. Jadi contohnya begini, misalnya ada karyawan upah pokoknya adalah 2.100.000, kemudian dia juga mendapatkan tunjangan tetap sebesar 400.000 sebulan, maka total upah sebulan dia adalah 2.500.000. Maka dasar perhitungan lembur itu adalah 2.500.000 itu tadi. Jadi seperti itu. Kemudian, apabila upah karyawan itu terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, maka yang dianggap sebagai upah sebulan dalam perhitungan lembur itu adalah 75% dari total upah. Jadi hanya diambil 75%-nya saja. Untuk lebih jelasnya kita lihat nanti di perhitungannya. Setelah kita menghitung upah sebulan, langkah berikutnya adalah kita menghitung upah per jam. Jadi upah per jam. Untuk menghitungnya sendiri di dalam undang-undang sudah dicantumkan tata cara perhitungannya, yaitu upah sebulan dikalikan dengan 1/173. Jadi angka 173 ini adalah rata-rata jam kerja karyawan selama sebulan. Jadi misalnya dia gajinya sebulan adalah, total upah sebulannya adalah 10 juta, berarti upah per jamnya adalah 10 juta dibagi 173, seperti itu ya. Lanjut, setelah itu ada tarif perhitungan lembur yang diatur oleh undang-undang. Jadi upah lembur sendiri dibagi menjadi dua, atau jenis lembur sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lembur yang dilakukan pada hari kerja dan lembur yang dilakukan pada hari libur atau istirahat mingguan. Jadi lembur pada hari kerja sendiri itu tarifnya adalah sebagai berikut. Jadi untuk 1 jam pertama besarnya itu adalah 1,5 kali upah sejam. Sedangkan untuk jam kedua dan jam ketiga masing-masing adalah 2 kali upah sejam. Kemudian lembur pada hari libur. Pada hari libur atau pada istirahat mingguan ini dibagi menjadi dua. Pada perusahaan dengan sistem 5 hari kerja dan pada perusahaan dengan sistem 6 hari kerja. Jadi kita lihat dulu yang dengan sistem 5 hari kerja. Jadi pada perusahaan dengan sistem 5 hari kerja, 8 jam pertama itu tarifnya adalah 2 kali upah sejam. Untuk setiap jamnya ya. Jadi bukan langsung 8, tapi setiap jamnya itu selama 8 jam pertama tarifnya adalah 2 kali upah sejam. Kemudian untuk jam ke-9 besarnya adalah 3 kali upah sejam. Dan untuk jam ke-10 dan jam ke-11 masing-masing 4 kali upah sejam. Sedangkan perhitungan lembur pada hari libur atau istirahat mingguan untuk perusahaan dengan sistem 6 hari kerja itu adalah sebagai berikut. Jadi untuk 7 jam pertama setiap jam dihitung 2 kali upah sejam. Kemudian untuk jam ke-8 besarnya adalah 3 kali upah sejam. Dan untuk jam ke-9 dan ke-10 masing-masing 4 kali upah sejam. Jadi kalau dilihat seperti ini agak rumit, tapi nanti pada saat dihitung sebenarnya lebih mudah. Jadi yang dimaksud lembur pada hari libur ini misalnya seperti ini. Kalau perusahaan itu menggunakan sistem 5 hari kerja, berarti Senin sampai Jumat, kemudian karyawannya disuruh lembur pada hari Sabtu, maka yang digunakan adalah lembur pada hari libur. Tapi kalau perusahaannya menggunakan sistem 6 hari kerja, kemudian karyawannya disuruh lembur pada hari Sabtu,
maka yang dipakai adalah lembur pada hari kerja, karena hari Sabtu itu masih termasuk hari kerja bagi perusahaan yang dengan sistem 6 hari kerja. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ada contoh kasusnya biar lebih mudah kita pahami. Di sini dikatakan bahwa Bejo bekerja di perusahaan dengan sistem 5 hari kerja dengan upah sebulan ditambah tunjangan tetap sebesar 2.600.000. Pada bulan Mei, Bejo ditugaskan untuk lembur pada hari Senin 4 Mei 2020 selama 3 jam, dan pada hari Sabtu 9 Mei 2020 Bejo dikasih lembur atau ditugaskan untuk lembur selama 9 jam. Sekarang kita diminta untuk menghitung berapa sih uang upah lembur yang akan diterima oleh Bejo. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Yang langkah pertama adalah kita cari tahu dulu upah sebulan dan upah sejam dari Bejo. Jadi dari soal diketahui bahwa upah sebulan Bejo adalah 2.600.000. Maka upah sejam, jadi upah sejam Bejo adalah 15.029, diperoleh dari 2.600.000 dibahagi 173. Nah, jadi di sini upah sebulan Bejo kita langsung ambil semua karena komponen gaji Bejo sendiri hanya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Nah, berarti kita ambil 100% total upah dia. Kemudian kita bahagi 173 untuk mendapatkan upah sejam. Sekarang kita hitung upah lembur Bejo pada hari kerja, pada hari Senin tadi ya. Di situ disebutkan bahwa dia lembur sebanyak atau selama 3 jam. Nah, jam pertama kan sesuai aturan tadi atau sesuai tarifnya adalah jam pertama adalah 1,5 kali upah. Kemudian jam kedua adalah 2 kali upah. Dan jam ketiga 2 kali upah. Jadi total 5,5. Jadi jam pertama ditambah jam kedua ditambah jam ketiga. Setelah itu kita kalikan dengan upah sejam. Jadi upah lembur pada hari kerja adalah 5,5 dikali 15.029. Hasilnya adalah 82.659. Nah, sekarang kita hitung upah lembur Bejo pada hari libur. Oke, di sini bukan 8 jam tapi 9 jam tadi ya. Oke. Sesuai tarif bahwa 8 jam pertama itu adalah 2 kali upah sejam. Berarti karena ini 8 jam, kita kali saja 8 dikali 2 sama dengan 16. Kemudian karena dia tadi lemburnya 9 jam, berarti masih ada sisa 1 jam, yaitu jam ke-9. Tarifnya adalah 3 kali upah sejam. Berarti totalnya adalah 16 ditambah dengan 3 menjadi 19 kali upah sejam. Nah, berarti upah lembur Bejo pada hari libur adalah 19 dikali 15.029. Hasilnya 285.551. Nah, berarti sekarang tinggal kita hitung total upah lembur Bejo. Kita tambahkan saja upah lembur pada hari kerja ditambah dengan upah lembur pada hari libur. Berarti total upah lembur Bejo selama bulan Mei adalah 368.210. Jadi kira-kira seperti itu gambaran atau contoh kasus perhitungan lembur di perusahaan. Apabila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami.